Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan yang sifatnya sekuler. Seluruh yang kita kerjakan sifatnya rohani. Karena dikerjakan oleh orang percaya, yaitu orang yang rohani. Sehingga dengan demikian, apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang-orang percaya, maka kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang yang melayani Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab kita, serta mungkin hobi kita. Termasuk juga dimanapun kita berada. Saudara, keberadaan kita dimanapun itu adalah representasi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Namun pernahkah saudara mengalami bahwa saudara sebenarnya tidak sedang berfungsi sebagai representasi Kristus di dalam kehidupan saudara? Seakan-akan tidak ada dorongan yang kuat untuk menghidupi kehidupan sesuai dengan panggilan Kristus bagi saudara. Saudara hidup berpadanan dengan panggilan Kristus kepada kita. Kita membutuhkan kekuatan rohani dan kesegaran rohani. Tanpa kita peduli dengan kerohanian kita, maka kita mendapatkan bahwa kita menjadi orang-orang yang kehilangan kekuatan untuk hidup sebagaimana panggilan Kristus bagi kita. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam. Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah berhenti. Kemanapun ia pergi, banyak orang datang kepadanya dengan segala macam kebutuhan. Kisah yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pergi dan memerintahkan murid-muridnya menyeberang, dan ia tinggal sendiri. Dan ia berdoa. Saudara, banyak perkara yang Tuhan Yesus lakukan yang sangat menakjubkan kita. Bagaimanakah dengan kisah ini? Ketika Tuhan Yesus menyendiri dan dia berdoa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kehidupan dan pelayanan orang percaya itu adalah perkara rohani. Oleh karena itu kita perlu menyediakan waktu menyendiri bersama dengan Bapa untuk berdoa. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, ada banyak perkara yang Tuhan Yesus lakukan yang sangat menakjubkan. Baik dalam tutur katanya yang begitu bijaksana, namun juga dari perbuatannya yang sangat menakjubkan karena penuh dengan kuasa Roh Kudus. Namun kali ini, saudara, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pergi, termasuk murid-muridnya. Dan dia menyendiri, dan Alkitab mencatat bahwa setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, bagaimana respon saudara dengan apa yang Yesus lakukan? Menakjubkan, bukan?
Di tengah-tengah popularitas, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kebutuhan orang banyak, dan di tengah-tengah kemampuan Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pergi dengan penuh kesadaran dan menyuruh murid-muridnya menyeberang, dan ia seorang diri. Dan ketika ia seorang diri, ia pergi ke bukit dan dia berdoa. Saudara, luar biasa bukan? Apakah saudara dapat melakukan hal ini? Di tengah-tengah kesibukan saudara, kesenangan saudara, kemampuan saudara yang luar biasa, popularitas, bisakah saudara menyuruh semuanya itu pergi? Saudara sendiri, dan di dalam kesendirian saudara, saudara menyepi dan saudara berdoa. Saudara, ada banyak perkara yang luar biasa yang Yesus lakukan, tetapi perkara ini juga adalah luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus, dia menyendiri dan dia berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Mesias. Dia ada Allah yang sejati, namun dia adalah manusia yang sejati. Di dalam satu pribadi ada dua natur ini. Saudara, sebagai Mesias, sebagai anak manusia atau sebagai manusia, saudara, dia bergantung kepada Bapa di surga. Dia bersekutu dengan Bapa di surga. Dia begitu dekat dengan Bapa di surga. Dia butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya. Saudara, disitulah saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia menyediakan waktu untuk berdoa. Saudara, di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah manusia yang sesungguhnya, yang membutuhkan Bapa di surga dan membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya. Saudara, ini menjadi sesuatu pesan yang penting bagi kita, teladan yang penting bagi kita. Saudara, kita yang adalah anak-anak Tuhan, saudara, kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil memberitakan Injil. Tetapi jangan lupa, saudara, kita dipanggil untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Mengapa? Karena orang percaya adalah manusia baru di dalam Kristus yang adalah manusia rohani. Saudara, ketika bicara tentang rohani, maka bukan berbicara tentang ritual-ritual agama, apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan, apa yang harus, apa yang tidak boleh, bukan. Tetapi itu berbicara bersekutu dengan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, itulah yang menjadi barometer kerohanian kita. Saudara, kerohanian tidak dapat diraih dengan cara yang lain, kecuali Yesus berkata, "Jikalau engkau tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak." Saudara, berbuah banyak di sini adalah buah daripada kerohanian kita, buah daripada iman kita. Saudara, orang dunia dapat melakukan banyak perkara, tetapi satu perkara yang tidak dapat dihasilkan, yaitu buah-buah rohani itu. Saudara, disitulah saudara. Saudara, di dalam segala kesibukan pelayanan pekerjaan kita, saudara, kita perlu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kita. Di situ kita mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Hidup rohani kita diperkaya sehingga kita sanggup memperkaya orang lain. Yang kedua, ketika dalam kehidupan dan pelayanan kita, kita menjadi kepayahan, jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus, dia melihat kita, dan pada waktunya, dia memberi kelegaan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid menyeberang
terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus menyendiri. Dan pada waktu malam itu, saudara, tanpa diduga angin sakal datang. Saudara, betapapun hebatnya manusia ketika menghadapi alam ini, saudara, manusia pasti tidak berdaya. Alam ini sangat dahsyat, saudara. Saudara, manusia di dalam kejelian, di dalam teknologi, di dalam kehebatannya, tetap ada batasnya. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan. Bukankah di antara mereka ada yang ahli di dalam penangkapan ikan seperti Simon Petrus, Yohanes, namun saudara menghadapi alam yang mengamuk, saudara mereka pun tahu mereka bisa binasa. Saudara, pada saat-saat yang seperti itu, pastilah adanya ketakutan di tengah-tengah pengalaman yang mengerikan itu. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat seperti ini. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara, mereka tidak tahu Tuhan Yesus melihat pergumulan mereka. Mereka tidak sadar Tuhan Yesus melihat apa yang mereka alami. Dan saudara, Alkitab mencatat kira-kira jam 3 malam Tuhan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara, bukankah ini yang luar biasa? Pada jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air. Saudara, siapakah di antara murid-murid yang mengharapkan bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Saudara, mereka tidak punya pengalaman dan pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Saudara, Tuhan Yesus berada di seberang sana, mereka di tengah-tengah danau. Saudara, siapa yang bisa mengharapkan Tuhan Yesus menghampiri mereka? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan dapat melakukan perkara yang melampaui akal budi kita, bahkan yang tidak pernah kita alami. Tapi bagi orang yang percaya kepadanya, kita dapat mengalami apa yang belum pernah kita alami. Kita dapat mendengar apa yang belum pernah kita dengar. Kita dapat melihat apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Saudara, di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, kita tidak luput dari pergumulan, tidak luput daripada kepayahan, dihimpit oleh kesulitan yang mendadak datang. Saudara, satu pesan yang sangat penting, saudara dan saya tidak perlu putus asa. Kita perlu berjuang, betul. Kita bisa takut, betul. Tapi kita jangan putus asa. Meskipun kita tidak melihat Yesus dengan mata kepala kita, tapi Dia melihat kita. Meskipun kita tidak mengerti bagaimana Dia menolong kita, tetapi Dia bisa berjalan di atas air. Di atas air yang mengamuk itu, Dia berjalan menghampiri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam hidup kita, kita pasti dan mungkin menghadapi tantangan dan tentangan di dalam segala aspek. Tetapi saudara, Tuhan Yesus, Dia ada di atas segala sesuatu. Sebagaimana Dia berjalan di atas air yang sedang mengamuk itu. Dia berjalan di atas segala pergumulan kita. Dia melampaui semuanya itu. Dan Dia sanggup menembus semuanya itu. Dan dengan kuasa otoritasnya, Dia menyelesaikannya bagi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak jauh daripadanya. Kita selalu berdekat kepadanya. Kita selalu sadar kita perlu Dia. Kita menyediakan waktu berdoa. Disitulah kekuatan rohani membuat mata rohani kita celik, melihat dan mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami berjalan di dalam terang Tuhan. Dan ketika kami menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi kami sudah mengenal siapa Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.